Halo, selamat datang di channel Jejak Kehidupan. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengalahkan cowok playboy. Cowok playboy adalah seseorang yang suka bermain-main dengan perasaan orang lain, terutama perempuan. Mereka suka berpindah-pindah pasangan dan tidak serius dalam menjalin hubungan. Namun, dengan tips dan trik yang tepat, kita dapat mengalahkan cowok playboy dan membuat mereka jatuh cinta pada kita. Jadi, mari kita mulai. Mengenali tanda-tanda cowok playboy. Sebelum kita membahas tentang cara mengalahkan cowok playboy, ada baiknya kita mengenali tanda-tanda cowok playboy terlebih dahulu. Berikut adalah beberapa tanda-tanda cowok playboy. 1. Suka berganti-ganti pasangan. Suka berganti-ganti pasangan, atau sering juga disebut dengan istilah playboy, adalah sebuah perilaku yang menunjukkan ketidaksetiaan dalam hubungan percintaan. Perilaku ini biasanya dilakukan oleh seorang laki-laki yang memiliki kecenderungan untuk merayu atau mengambil hati banyak perempuan tanpa niat serius untuk menjalin hubungan yang serius dan bertanggung jawab. Seorang pria yang suka berganti-ganti pasangan cenderung memiliki karakteristik sebagai seorang playboy, yaitu mudah tergoda oleh kecantikan dan keanggunan perempuan, suka mengejar perempuan tanpa maksud serius, dan seringkali bersikap kasar atau tidak peduli dengan perasaan perempuan. Mereka juga cenderung tidak bertanggung jawab dalam hubungan, tidak mau berkompromi, dan mudah merasa bosan dengan satu pasangan. Playboy biasanya mencari kepuasan dari hubungan cinta tanpa menghiraukan perasaan atau kebutuhan perempuan. Mereka seringkali merasa lebih senang bermain-main dan tidak ingin terikat dengan satu pasangan saja. Sifat ini dapat menjadi sangat merusak dalam hubungan dan dapat menyebabkan banyak luka bagi perempuan yang menjadi korbannya. Meskipun perilaku ini sering dikaitkan dengan laki-laki, perempuan juga dapat memiliki sifat suka berganti-ganti pasangan atau playgirl. Namun, kenyataannya, perilaku ini lebih sering ditemukan pada laki-laki. Dalam masyarakat, perilaku suka berganti-ganti pasangan atau playboy seringkali dipandang negatif dan dianggap sebagai perilaku yang tidak dewasa, tidak bertanggung jawab, dan tidak sopan. Oleh karena itu, penting bagi seseorang yang memiliki sifat ini untuk merenung dan memperbaiki perilaku mereka agar dapat membangun hubungan yang sehat dan bertanggung jawab di masa depan. 2. Tidak serius dalam menjalin hubungan. Tidak serius dalam menjalin hubungan adalah perilaku atau sikap yang menunjukkan bahwa seseorang tidak memiliki niat yang serius atau komitmen dalam menjalani sebuah hubungan percintaan. Perilaku ini dapat muncul pada individu yang sedang menjalin hubungan pacaran atau dalam tahap pendekatan dengan calon pasangan. Seseorang yang tidak serius dalam menjalin hubungan biasanya tidak memiliki niat untuk menjalin hubungan jangka panjang dan memiliki kecenderungan untuk mudah bosan atau merasa tidak nyaman dalam hubungan yang telah dibangun. Mereka juga cenderung menghindari topik yang berkaitan dengan masa depan hubungan dan tidak mau merencanakan atau berkomitmen dalam hal apapun. Perilaku tidak serius dalam menjalin hubungan dapat disebabkan oleh berbagai alasan, seperti trauma masa lalu, ketakutan terhadap komitmen, atau hanya ingin menikmati kebebasan dalam hidup mereka. Beberapa orang yang memiliki perilaku ini juga dapat melakukan hal-hal yang merugikan pasangannya, seperti bersikap cuek, tidak memperhatikan kebutuhan pasangan, atau bersikap egois dalam hubungan. Perilaku tidak serius dalam menjalin hubungan dapat menyebabkan banyak konflik dan ketidaknyamanan bagi pasangan. Hal ini dapat membuat pasangan merasa tidak dihargai, dan bahkan menyebabkan perasaan sakit hati dan putus asa. Oleh karena itu, penting bagi seseorang yang tidak serius dalam menjalin hubungan untuk melakukan introspeksi dan memahami alasan di balik perilaku mereka. Jika alasan tersebut berkaitan dengan ketidakmampuan untuk berkomitmen, mereka harus membuka diri dan berbicara dengan pasangan tentang keinginan dan niat mereka dalam hubungan. Jika tidak, mereka harus mempertimbangkan untuk tidak memulai hubungan dengan pasangan dan menghindari menyakiti orang lain. 3. Sering mengabaikan pasangan. Sering mengabaikan pasangan adalah perilaku yang menunjukkan ketidakpedulian atau ketidaktelitian dalam menjaga hubungan dengan pasangan. Perilaku ini dapat muncul dalam hubungan percintaan maupun dalam hubungan persahabatan atau keluarga. Seseorang yang sering mengabaikan pasangan cenderung tidak memberikan perhatian yang cukup pada pasangan mereka. Mereka mungkin tidak merespon pesan atau panggilan pasangan dengan cepat atau bahkan tidak merespon sama sekali. Mereka juga dapat terlihat tidak tertarik untuk menghabiskan waktu bersama pasangan, seringkali membatalkan janji atau mengabaikan keinginan pasangan.
Perilaku mengabaikan pasangan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti sibuk dengan pekerjaan atau hobi, masalah pribadi, atau kurangnya minat atau cinta pada pasangan. Namun, perilaku ini dapat merusak hubungan dan membuat pasangan merasa tidak dihargai, tidak diinginkan, dan merasa kesepian dan terabaikan. Oleh karena itu, penting bagi seseorang yang sering mengabaikan pasangan untuk memperbaiki perilaku mereka dan memberikan perhatian yang cukup pada pasangan. Mereka harus mencoba untuk lebih sensitif terhadap kebutuhan pasangan dan berusaha untuk membangun komunikasi yang baik dan saling mendukung dalam hubungan. Jika masalah dalam hubungan menyebabkan perilaku mengabaikan pasangan, maka penting bagi pasangan untuk berbicara secara terbuka dan jujur tentang perasaan mereka. Komunikasi yang terbuka dapat membantu memperbaiki masalah dan menghindari ketidaknyamanan dan kesedihan yang tidak perlu dalam hubungan. 4. Terlihat sangat tampan dan percaya diri. Terlihat sangat tampan dan percaya diri, merujuk pada penampilan dan sikap seseorang yang memiliki tampilan fisik yang menarik dan keyakinan diri yang kuat. Penampilan fisik yang menarik dapat berupa tampilan wajah, tubuh, atau gaya berpakaian yang menarik, sedangkan keyakinan diri yang kuat dapat tercermin dari cara bicara, gerakan tubuh, dan cara menghadapi situasi. Penampilan fisik yang menarik dan keyakinan diri yang kuat dapat mempengaruhi cara orang lain memandang seseorang. Seseorang yang terlihat sangat tampan dan percaya diri cenderung mendapatkan perhatian dan penghargaan dari orang lain, baik dalam hubungan percintaan maupun dalam kehidupan sosial. Namun, penampilan fisik yang menarik dan keyakinan diri yang kuat tidak selalu menunjukkan kepribadian atau karakter seseorang yang sebenarnya. Beberapa orang yang terlihat tampan dan percaya diri dapat memiliki sikap yang buruk atau cenderung egosentris. Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya menilai seseorang berdasarkan penampilan fisik atau keyakinan diri mereka. Orang yang memiliki penampilan fisik yang biasa atau tidak memiliki keyakinan diri yang kuat juga dapat memiliki kepribadian yang menarik dan dapat menjadi pasangan yang baik. Ketika mencari pasangan, penting untuk mencari seseorang yang memiliki kepribadian yang baik dan sesuai dengan keinginan dan nilai-nilai pribadi. Penampilan fisik dan keyakinan diri dapat menjadi faktor yang menarik, tetapi bukanlah satu-satunya faktor yang penting dalam menjalin hubungan yang sehat dan bahagia. 5. Sering berkata-kata manis untuk menarik perhatian. Seseorang yang sering berkata-kata manis untuk menarik perhatian cenderung menggunakan kata-kata yang memuji atau merayu untuk membuat orang yang mereka sukai merasa spesial dan diperhatikan. Mereka mungkin juga menggunakan hadiah atau tindakan kecil lainnya untuk menunjukkan perhatian mereka pada orang yang mereka sukai. Namun, perilaku ini dapat menjadi masalah jika digunakan dengan cara yang tidak jujur atau manipulatif. Seseorang yang terus-menerus menggunakan kata-kata manis untuk menarik perhatian dapat membuat orang yang mereka sukai merasa diperdaya atau tertipu jika perilaku ini tidak diimbangi dengan sikap dan tindakan yang konsisten. Oleh karena itu, penting bagi seseorang yang sering berkata-kata manis untuk menarik perhatian untuk memastikan bahwa mereka tidak menggunakan kata-kata manis secara manipulatif atau tidak jujur. Jika mereka memiliki ketertarikan pada seseorang, sebaiknya mereka jujur tentang perasaan mereka dan membangun hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan ketulusan. Pada sisi lain, jika seseorang merasa tidak nyaman atau tidak ingin menerima perhatian dari seseorang yang sering berkata-kata manis, maka mereka berhak untuk menyampaikan perasaan mereka dengan jujur dan tegas. Setiap orang memiliki hak untuk menentukan batas dan standar mereka sendiri dalam hubungan dan komunikasi dengan orang lain. 6. Suka bergaul dengan banyak perempuan. Suka bergaul dengan banyak perempuan merujuk pada perilaku seseorang yang memiliki kecenderungan untuk menghabiskan waktu dan bergaul dengan banyak perempuan secara teratur. Orang dengan perilaku ini dapat memiliki teman perempuan yang banyak atau sering mencari teman baru di kalangan perempuan. Perilaku ini tidak selalu merujuk pada perilaku yang tidak bermoral atau tidak etis, namun dapat menjadi masalah jika perilaku tersebut berdampak negatif pada hubungan yang sedang dijalani atau pada orang lain yang terlibat dalam hubungan tersebut. Seseorang yang suka bergaul dengan banyak perempuan mungkin lebih cenderung untuk menjalin hubungan yang tidak serius atau memiliki banyak pasangan secara bersamaan. Perilaku ini juga dapat menimbulkan rasa cemburu atau ketidakpercayaan dari pasangan, terutama jika perilaku ini tidak disertai dengan transparansi dan kejujuran. Oleh karena itu, jika seseorang ingin memiliki hubungan yang serius dan saling mempercayai, penting untuk memastikan bahwa pasangan mereka menghargai hubungan tersebut dan tidak menghabiskan waktu dengan terlalu banyak bergaul dengan orang lain.
Namun, bergaul dengan banyak perempuan juga dapat menjadi hal yang positif jika dilakukan dengan cara yang baik dan bijak. Seseorang yang suka bergaul dengan banyak perempuan dapat belajar banyak dari pandangan dan pengalaman perempuan yang berbeda-beda, dan dapat mengembangkan keterampilan sosial yang lebih baik. Selain itu, memiliki teman perempuan yang banyak juga dapat membantu seseorang untuk memahami dan menghargai perspektif perempuan secara lebih baik. Dalam kesimpulannya, suka bergaul dengan banyak perempuan bisa menjadi perilaku positif atau negatif tergantung pada cara dan tujuannya. Penting untuk memastikan bahwa perilaku ini tidak berdampak negatif pada hubungan atau pada orang lain yang terlibat, dan seseorang harus tetap terbuka dan jujur dalam komunikasi dengan pasangan mereka. 7. Suka berbicara tentang diri sendiri dan prestasi yang dimiliki. Suka berbicara tentang diri sendiri dan prestasi yang dimiliki, merujuk pada perilaku seseorang yang cenderung berbicara tentang diri mereka sendiri, baik itu tentang keahlian, prestasi, atau pengalaman pribadi mereka. Orang dengan perilaku ini mungkin terus-menerus mencoba untuk menonjolkan diri mereka di depan orang lain atau mendapatkan perhatian dengan merayakan prestasi yang mereka capai. Perilaku ini dapat menjadi masalah jika digunakan dengan cara yang sombong atau merendahkan orang lain, serta membuat orang lain merasa tidak dihargai. Seseorang yang terus-menerus berbicara tentang dirinya sendiri dan prestasi yang dimilikinya mungkin terkesan tidak menghargai pandangan dan pengalaman orang lain. Namun, perilaku ini tidak selalu negatif atau tidak pantas. Beberapa orang mungkin merasa lebih nyaman untuk berbicara tentang pengalaman dan prestasi pribadi mereka sebagai cara untuk membuka diri atau membantu orang lain untuk lebih memahami mereka secara lebih baik. Pada sisi lain, seseorang yang suka berbicara tentang dirinya sendiri dan prestasi yang dimiliki juga bisa menjadi sosok yang inspiratif dan memotivasi orang lain untuk mencapai kesuksesan dalam hidup mereka. Orang yang memiliki prestasi yang luar biasa atau pengalaman yang menarik dapat menjadi sumber inspirasi bagi orang lain dan membantu mereka untuk mencapai tujuan hidup mereka. Dalam kesimpulannya, suka berbicara tentang diri sendiri dan prestasi yang dimiliki dapat menjadi perilaku yang positif atau negatif, tergantung pada cara dan tujuannya. Penting untuk memastikan bahwa perilaku ini tidak merendahkan orang lain atau membuat mereka merasa tidak dihargai. Orang yang memiliki prestasi yang luar biasa dapat menjadi sumber inspirasi bagi orang lain, namun harus tetap rendah hati dan menghargai pandangan orang lain. 8. Tidak suka berkomitmen dalam hubungan. Tidak suka berkomitmen dalam hubungan, merujuk pada perilaku seseorang yang cenderung enggan atau tidak mau memasuki hubungan yang serius dan komitmen dalam jangka panjang. Orang dengan perilaku ini dapat memiliki pasangan atau pacar, namun mungkin tidak merasa nyaman dengan konsep kebersamaan dan keterikatan yang dalam sebuah hubungan. Perilaku ini seringkali disebabkan oleh banyak faktor, seperti rasa takut kehilangan kebebasan atau kemandirian, trauma dari hubungan masa lalu, atau ketidakmampuan untuk mengekspresikan perasaan dengan baik. Namun, perilaku ini dapat menjadi masalah jika terus-menerus mempermainkan perasaan pasangan atau menghambat kemajuan hubungan yang lebih serius dan komitmen. Namun, tidak suka berkomitmen dalam hubungan juga bisa disebabkan oleh beberapa alasan yang wajar, seperti fokus pada karir atau kehidupan yang sibuk. Beberapa orang mungkin merasa tidak siap untuk mengejar hubungan yang serius dan lebih memilih untuk tetap bersifat bebas. Dalam beberapa kasus, seseorang yang tidak suka berkomitmen dalam hubungan dapat berubah pikiran dan mengejar hubungan yang lebih serius dan komitmen dalam jangka panjang. Namun, hal ini hanya terjadi jika seseorang tersebut benar-benar memahami kebutuhan dan harapan mereka dalam sebuah hubungan serta mampu untuk memperbaiki perilaku mereka. Dalam kesimpulannya, tidak suka berkomitmen dalam hubungan dapat menjadi perilaku yang negatif atau positif tergantung pada alasan dan cara perilaku tersebut dilakukan. Seseorang yang enggan untuk mengejar hubungan yang serius dan komitmen dalam jangka panjang mungkin perlu memperbaiki perilaku mereka atau memperbaiki cara mereka mengekspresikan perasaan dan pandangan mereka. Namun, jika perilaku ini didasarkan pada alasan yang wajar, seperti fokus pada karir, maka perilaku tersebut bisa lebih diterima dan dihormati. 9. Sulit untuk dihubungi atau tidak merespon pesan dengan cepat. Sulit untuk dihubungi atau tidak merespon pesan dengan cepat, merujuk pada perilaku seseorang yang sulit untuk dihubungi atau membalas pesan dengan cepat. Orang dengan perilaku ini mungkin tidak selalu menempatkan prioritas pada ketersediaan dan komunikasi yang baik dengan orang lain, terutama dalam konteks hubungan interpersonal. Perilaku ini seringkali disebabkan oleh berbagai faktor,
seperti sibuk dengan pekerjaan atau kegiatan lainnya, kelelahan atau kebutuhan waktu pribadi, atau kurangnya minat atau perhatian pada orang yang mencoba menghubungi mereka. Beberapa orang juga mungkin tidak terbiasa dengan teknologi atau platform komunikasi yang digunakan, yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam merespon pesan atau kesulitan dalam dihubungi. Namun, perilaku ini dapat menjadi masalah jika terus-menerus mengabaikan atau tidak merespon pesan dengan cepat dan tidak memberikan penjelasan yang memadai. Hal ini dapat memicu rasa tidak nyaman atau ketidakpercayaan pada pasangan atau orang lain yang mencoba menghubungi mereka. Dalam beberapa kasus, seseorang yang sulit untuk dihubungi atau tidak merespon pesan dengan cepat dapat memperbaiki perilaku mereka dengan cara menetapkan waktu khusus untuk berkomunikasi dengan orang lain, atau dengan mengembangkan kebiasaan untuk memeriksa pesan secara teratur dan merespon mereka secepat mungkin. Namun, dalam beberapa kasus lain, perilaku ini dapat menjadi indikasi dari masalah yang lebih besar, seperti ketidakmampuan untuk memprioritaskan hubungan interpersonal atau kurangnya minat pada orang lain. Dalam kesimpulannya, sulit untuk dihubungi atau tidak merespon pesan dengan cepat dapat menjadi perilaku yang negatif atau positif tergantung pada alasan dan cara perilaku tersebut dilakukan. Seseorang yang sulit untuk dihubungi mungkin perlu memperbaiki perilaku mereka atau memperbaiki cara mereka mengekspresikan perasaan dan pandangan mereka. Namun, jika perilaku ini didasarkan pada faktor seperti sibuk dengan pekerjaan atau kegiatan lainnya, maka perilaku tersebut bisa lebih diterima dan dihormati dengan menetapkan waktu khusus untuk berkomunikasi dengan orang lain. 10. Tidak menghargai perasaan orang lain. Tidak menghargai perasaan orang lain, merujuk pada perilaku seseorang yang tidak peduli dengan perasaan atau kesulitan yang dialami oleh orang lain di sekitarnya. Orang dengan perilaku ini mungkin tidak memperhatikan atau memahami perasaan orang lain, dan mungkin bertindak dengan cara yang tidak sensitif atau tidak peduli terhadap mereka. Perilaku ini bisa menjadi bentuk dari berbagai sikap atau perilaku yang tidak sensitif terhadap orang lain. Beberapa contohnya termasuk mengabaikan kebutuhan atau permintaan orang lain, meremehkan perasaan atau pengalaman orang lain, atau tidak mempertimbangkan bagaimana perilaku mereka memengaruhi orang lain. Perilaku ini bisa memiliki dampak yang negatif pada hubungan interpersonal seseorang. Orang lain mungkin merasa tidak dihargai atau diabaikan oleh orang dengan perilaku ini, dan ini bisa memicu konflik atau membuat orang lain merasa tidak aman atau tidak nyaman. Dalam beberapa kasus, perilaku ini bisa disebabkan oleh kurangnya empati atau kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Seseorang yang memiliki masalah ini mungkin bisa memperbaiki perilaku mereka dengan meningkatkan kesadaran akan perasaan orang lain, atau mencoba memahami perspektif orang lain. Namun, dalam beberapa kasus lain, perilaku ini bisa menjadi indikasi dari masalah yang lebih besar, seperti masalah kepercayaan diri atau kurangnya kepekaan terhadap isu-isu sosial dan kultural. Dalam kesimpulannya, tidak menghargai perasaan orang lain adalah perilaku yang dapat merusak hubungan interpersonal seseorang. Seseorang dengan perilaku ini mungkin perlu meningkatkan kesadaran akan perasaan orang lain dan memperbaiki cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Namun, dalam beberapa kasus, perilaku ini bisa menjadi indikasi dari masalah yang lebih besar yang membutuhkan perhatian khusus dan mungkin perlu ditangani dengan bantuan profesional. Jika Anda mengenali beberapa tanda-tanda tersebut pada seorang cowok, maka kemungkinan besar dia adalah cowok playboy. Sekarang, mari kita lanjut ke bagian selanjutnya. Mengetahui alasan cowok playboy berperilaku seperti itu. 1. Kurangnya pengalaman dalam menjalin hubungan yang serius. 2. Merasa senang dengan perhatian dan perasaan diinginkan oleh banyak orang. 3. Trauma dari hubungan sebelumnya. 4. Kebutuhan untuk merasa dihargai dan diakui oleh orang lain. 5. Tidak siap untuk berkomitmen dalam hubungan. Setelah memahami alasan mengapa cowok playboy berperilaku seperti itu, kita dapat mempersiapkan diri untuk mengalahkan mereka. Cara mengalahkan cowok playboy. Sekarang, kita akan membahas beberapa cara untuk mengalahkan cowok playboy. Jangan mudah tergoda. Cowok playboy sering menggunakan kata-kata manis dan sikap romantis untuk menarik perhatian perempuan. Namun, jangan mudah tergoda dengan kata-kata mereka. Pastikan Anda mengenal seseorang dengan baik sebelum memulai hubungan serius. Tunjukkan bahwa Anda lebih baik. Cowok playboy suka berganti-ganti pasangan karena mereka merasa bosan atau tidak puas dengan pasangan mereka. Oleh karena itu, tunjukkan bahwa Anda lebih baik daripada pasangan mereka sebelumnya.
Cobalah untuk memiliki sifat yang menarik dan menghibur sehingga mereka tertarik pada Anda. Jangan membuat mereka merasa terlalu nyaman. Cowok playboy suka merasa nyaman dan merasa di atas angin ketika berada di sekitar banyak perempuan. Jangan membuat mereka merasa terlalu nyaman dengan keberadaan Anda. Cobalah untuk menunjukkan bahwa Anda bukanlah tipe perempuan yang mudah ditaklukkan dan dijadikan mainan. Jangan terlalu mudah dibaca. Cowok playboy suka memainkan permainan dengan perempuan dan merasa tertarik pada tipe perempuan yang mudah dibaca. Cobalah untuk menjadi tipe perempuan yang sulit dipahami, sehingga mereka merasa tertarik pada keunikan dan misteri yang ada pada diri Anda. Tetap fokus pada tujuan Anda. Jangan lupa tetap fokus pada tujuan Anda ketika berada di sekitar cowok playboy. Jangan terlalu fokus pada mereka dan melupakan hal-hal penting dalam hidup Anda. Tetaplah fokus pada tujuan hidup dan jangan mengorbankan karir atau mimpi Anda hanya untuk mendapatkan perhatian dari cowok playboy. Kenali batas Anda. Jangan pernah melanggar batas yang telah ditetapkan, baik itu dalam hubungan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Jangan terlalu mudah memberikan pengertian atau menutup mata atas perilaku buruk cowok playboy. Kenali batas Anda dan berani mengambil keputusan yang tepat jika mereka melebihi batas yang telah ditetapkan. Jangan mudah terjebak dalam permainan mereka. Cowok playboy suka memainkan permainan dengan perempuan dan seringkali membuat perempuan merasa tertekan. Jangan mudah terjebak dalam permainan mereka dan jangan membiarkan mereka mengendalikan situasi. Cobalah untuk menjaga kekuasaan Anda sendiri dan jangan biarkan mereka mengendalikan Anda. Jangan terlalu serius. Terakhir, jangan terlalu serius ketika berada di sekitar cowok playboy. Cobalah untuk tetap santai dan bersikap positif. Jangan terlalu membebani diri dengan kekhawatiran atau pikiran negatif terkait dengan cowok playboy. Nikmati proses dan berusaha bersenang-senang dengan cara yang sehat dan positif. Itulah beberapa cara untuk mengalahkan cowok playboy. Selain itu, ingatlah bahwa Anda tidak perlu mengubah diri Anda untuk mendapatkan perhatian dari cowok playboy. Teruslah menjadi diri sendiri dan jangan pernah merendahkan diri Anda untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa subscribe, like dan share ke teman-teman kalian agar channel Jejak Kehidupan ini dapat berkembang dan membagikan informasi yang bermanfaat bagi kalian.